Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kepada Dewan Juri yang terhormat dan para hadirin yang berbahagia. Sebelum memulai perdebatan pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan tim kami, tim pemerintah. Kami berasal dari Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung. Saya, Syifa Siti Fatimah Az-Zahra, sebagai pembicara satu yang bertugas untuk memperkenalkan anggota tim, memaparkan definisi, serta menyampaikan argumentasi dan limitasi pada mosi kali ini. Selanjutnya, ada pembicara dua kami, Muhammad Rifki Ramadan, yang akan menyampaikan argumen-argumen beserta bukti-bukti untuk memperkuat argumen yang telah sampaikan sebelumnya, dan juga menjawab sanggahan dari tim oposisi dan memberikan kesimpulan dari mosi ini. Dan ada juga pembicara tiga kami, Silviana Anwar, yang akan mempertegas serta menghubungkan beberapa argumen serta bukti-bukti menjadi satu kesatuan dalam mosi kami. Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim pemerintah akan mendukung mosi yang bertema Dewan akan memberikan 2 hak suara kepada individu dengan skor tes kewarganegaraan di atas 7. Namun, sebelum itu, saya akan mendefinisikan mengenai hak suara, pemilu, dan individu itu sendiri, di mana hak suara merupakan hak untuk memberikan suara atas pilihannya. Lalu, pemilihan umum atau yang biasa disingkat dengan pemilu merupakan proses memilih seseorang untuk mengisi suatu jabatan politik tertentu dan dapat juga didefinisikan sebagai sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi, di mana arti kata demokrasi di sini mengartikan pemilihan yang harus kompetitif, berkala, inklusif, dan definitif untuk menentukan pemerintah tersebut. Sedangkan individu sendiri merupakan seorang atau bagian terkecil dari suatu kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian terkecil. Dewan yang kami hormati, untuk mosi kali ini kami membuat limitasi di mana tes kewarganegaraan ini hanya akan diperuntukkan untuk individu dengan usia 17-64 tahun. Dan juga sadar secara akal serta minimal sedang menduduki bangku SMA. Dan 2 hak suara ini hanya berlaku untuk pemilihan presiden di Indonesia. Hal ini dilakukan karena untuk menjadikan negara yang lebih baik lagi, maka hal itu akan diawali dengan pemilihan pemimpin presiden yang lebih selektif, di mana dengan caranya dilakukan tes kewarganegaraan ini sehingga diperoleh presiden yang berkualitas. Dewan Juri yang terhormat, di sini saya akan menyampaikan argumen pembuka yang akan memperkuat mosi kami yang telah diberikan. Pertama, urgensi ini. Mengapa mosi ini dapat disetujui? Karena kualitas pemilih di Indonesia masih bisa dikatakan rendah tentang terutama di bidang politik, sehingga suara di Indonesia tidak dapat disamaratakan. Dan mekanisme yang akan kami lakukan untuk menyelenggarakan tes kewarganegaraan ini, kami dilakukan secara lisan dan tulisan, di mana lisan di sini akan dilakukan secara wawancara dan tertulis di sini akan dilakukan berupa soal pilihan ganda. Ya, lembaga yang terlibat dan bertanggung jawab atas berjalannya mekanisme ini merupakan Badan Pengawas Pemilu. Dengan adanya mekanisme ini, kami mengharapkan hasil tes yang maksimal hingga tercapainya tujuan untuk menyaring warga negara yang memiliki pemahaman ilmu tentang sistem pemerintah, sehingga mampu bertanggung jawab untuk memegang 2 hak suara tersebut secara langsung, dan terbentuknya suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan rakyat, yang juga telah kita ketahui bahwa hal itu telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dewan yang terhormat, menurut argumen-argumen yang telah saya paparkan tadi, maka kami di sini mendukung penuh mosi yang dengan keuntungan, yaitu mendapatkan hasil yang lebih selektif dan berkualitas karena telah mengalami penyaringan terlebih dahulu. Sekian, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Dewan yang terhormat, terima kasih sebelumnya telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ramadan. Saya di sini berperan sebagai pembicara dua dari tim pemerintah, di mana saya di sini akan menyampaikan sanggahan saya terhadap pendapat dari tim oposisi, di mana tim oposisi berpendapat bahwa yang pertama, bagaimana kita dapat mengukur mengukur pengetahuan suatu orang gitu kan, kelayakannya untuk mendapatkan 2 hak suara hanya dalam 1 kali tes. Yang kedua adalah tim oposisi juga berpendapat bahwa bagaimana kita dapat melihat dia layak atau tidak, sementara warga negara semuanya mendapatkan hak yang sama untuk memilih. Di sini saya akan menyampaikan sanggahan terlebih dahulu. Sanggahan pertama adalah bahwa tes kewarganegaraan ini mempunyai beberapa parameter yang tentu saja sudah mewakili kualitas pemilih yang akan mendapat 2 hak suara tersebut. Parameter yang akan didapatkan adalah yang akan dinilai adalah yang pertama, jujur, karena dengan kejujuran ini pemilih akan memberikan seluruh pikirannya dan juga tidak akan terpengaruhi oleh black campaign dan juga serangan fajar, karena dia mempunyai sifat jujur. Nah, sifat jujur ini dalam tes kewarganegaraan bisa kita lihat dari mulai cara dia berbicara, gerakan mata, kemudian bisa juga dari tulisan-tulisan tersebut, dan juga parameter ini akan dinilai oleh ahli-ahli, terutama di bidang psikologi. Yang kedua adalah parameternya yaitu bertanggung jawab, di mana pemilih di sini akan memberikan seluruh pikirannya dan juga akan memilih secara baik-baik dan juga bertanggung jawab untuk memilih siapakah pemimpin yang akan layak nantinya. Kemudian parameter ketiga adalah pengetahuan tentang politik. Ini jelas karena pengetahuan tentang politik ini akan menjadi landasan awal untuk pemilih tersebut mengenali siapa pemimpin-pemimpin yang akan dipilih. Seperti itu. Coba kita bayangkan bahwa pemilih tersebut tidak mempunyai pemahaman soal politik secara dasar. Maka dapat kita simpulkan bahwa pemilih tersebut akan lebih mudah ditipu dan juga lebih mudah terkena serangan fajar atau black campaign. Seperti itu. Kemudian saya akan menyanggah argumen kedua dari tim oposisi, di mana tim oposisi mengatakan seluruh warga negara mendapatkan hak suara yang sama. Nah, menurut kami hak suara suara setiap orang itu berbeda-beda dari individu satu ke individu lainnya, di mana seperti kita tahu bahwa pengetahuan politik di Indonesia masih sangat kurang, sehingga munculnya beberapa individu yang tidak tahu menahu sama sekali tentang politik. Bayangkan Dewan yang terhormat, bila ada seorang yang merupakan ahli politik dan juga ada seseorang yang yang tidak merupakan ahli politik, bahkan dia dapat terpengaruh oleh black campaign. Nah, kedua orang ini suaranya disamaratakan. Bayangkan, ini kan suatu hal yang tidak adil seperti itu. Nah, oleh karena itu di sini saya akan menyampaikan argumen-argumen tambahan yang akan memperkuat argumen dari pembicara pertama. Yaitu yang pertama adalah bahwa tes kewarganegaraan ini akan menyaring orang-orang dengan tingkat demokrasi yang tinggi dan juga dengan pemahaman HAM yang cukup kuat. Mengapa? Karena ketiga parameter tadi akan dinilai secara langsung oleh ahli-ahli psikologi, sehingga dapat diketahui bahwa pengetahuan mereka akan demokrasi dan juga hak asasi manusia itu seperti apa. Dan yang kedua adalah akan memperbesar peluang terpilihnya presiden-presiden yang akan mengayomi rakyatnya dan juga berkualitas. Karena seperti kita tahu bahwa orang dengan tes kewarganegaraan lebih dari 7 akan berpeluang untuk memilih pemimpin-pemimpin yang baik dan juga akan memenangkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan juga baik. Oleh karena itu, Dewan yang terhormat, di sini kami sekali lagi menyetujui mosi tersebut karena beberapa argumen di atas, dan juga yang terpenting adalah untuk memilih pemimpin-pemimpin Indonesia yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat. Saya Sylviana Anwar selaku pembicara 3 dari tim pemerintah
akan menjawab sanggahan dari tim oposisi pembicara 2 dan juga saya akan memperkuat argumentasi dari kelompok kami. Dewan yang terhormat, kami setuju dengan adanya mosi ini, di mana 2 hak suara akan diberikan kepada individu yang mendapatkan nilai di atas 7 pada tes ini. Karena saya yakin dengan adanya tes ini akan memberikan kesempatan kepada setiap individu dalam pemilihan presiden yang lebih selektif. Dan selanjutnya, saya akan menyampaikan sanggahan kepada tim oposisi di mana mereka mengatakan bahwa jika diadakannya mekanisme tes kewarganegaraan, maka siapa yang akan bertanggung jawab atas berjalannya tes tersebut? Dewan juri yang terhormat dan hadirin sekalian, yang akan bertanggung jawab atas berjalannya tes tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu, yaitu Bawaslu. Di mana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu bertugas untuk menyusun standar dan tata laksana pengawasan penyelenggara pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatnya, dan juga melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Di samping tugasnya, pemilu memiliki kewajiban, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada semua tingkatan. Sehingga dengan terciptanya tes kewarganegaraan tersebut seharusnya akan membantu meringankan tugas Bawaslu tersebut. Dan untuk sanggahan yang selanjutnya, tim oposisi mengatakan hak tersebut hanya akan diperoleh oleh tim elitism. Berarti bagaimana dengan nasib dengan orang-orang yang pengetahuannya minim akan politik? Dan apakah kaum elitism tersebut akan menguasai Indonesia? Di sini, webinar pernah dijalankan atau dilakukan dengan tema Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Pemilu dan Pilkada pada Senin, tanggal 31 Agustus tahun 2020 di Jakarta. Di sini, petinggi Bawaslu mengatakan bahwa para elit harus lebih bertanggung jawab dalam proses pendidikan politik kepada rakyat, juga perbaikan sistem dan tata kelola pemilu, perbaikan kerangka hukum pemilu, serta peningkatan integritas penyelenggara pemilu. Karena peran para elit politik dalam menjaga dan menyebar makna substantif dari demokrasi pemilu kepada rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan untuk merebut kekuasaan. Sehingga dengan pernyataan ini, seharusnya kaum elit membantu kaum non-elitism untuk saling menyamaratakan pengetahuan mereka, sehingga akan menguntungkan kedua belah pihak, di mana kaum elitism akan menyalurkan ilmu serta pendapatnya yang akan lebih menyadarkan kaum elitism atas pentingnya pengetahuan tentang pemilihan umum terhadap presiden, agar tercapainya keadilan dan kejujuran. Serta untuk kaum elitism itu sendiri, mereka akan terjauh dari serangan pajar atau black campaign itu. Jadi Dewan yang terhormat, dengan argumen kami yang telah kami sampaikan, di sini kami tetap bertahan pada mosi tersebut, di mana Dewan memberikan kebijakan atas 2 suara yang diberikan kepada setiap individu yang memiliki nilai di atas 7 pada tes tersebut. Karena dengan adanya mekanisme tes tersebut dapat diarahkan untuk mengoptimalkan hasil hingga tercapainya tujuan untuk menyaring warga negara yang memiliki pemahaman ilmu sistem pemerintahan, sehingga mampu bertanggung jawab untuk memegang 2 hak suara secara langsung, dan akan tercapainya hasil yang lebih selektif dan jujur serta transparan. Baik, terima kasih. Dewan yang terhormat, di sini perkenalkan saya sebagai pembicara kedua akan menyampaikan konklusi dari debat yang telah kita laksanakan. Yang pertama adalah kami sangat menyetujui mosi yang diberikan, yaitu pemberian 2 hak suara kepada individu dengan tes kewarganegaraan lebih dari 7. Mengapa kami setuju? Karena pemberian suara lebih dari 7 ini mempertimbangkan pengetahuan politik dari warga negara Indonesia yang masih rendah dan juga kualitas pemilih yang masih rendah. Sehingga kualitas pemilih yang masih rendah ini akan dimanfaatkan oleh beberapa pihak melalui kegiatan serangan fajar atau black campaign, sehingga akan mempengaruhi kualitas pemimpin ke depannya. Yang kedua adalah
tidak semua suara dari individu satu dengan individu lain bisa disamaratakan, karena ada beberapa individu yang sangat berjasa dalam bidang politik dan juga sudah mempertimbangkan sangat banyak, sehingga untuk memilih pemimpin saja mereka sampai mempertimbangkan hal-hal tersebut. Dan orang-orang seperti itu tidak bisa disamaratakan dengan orang-orang yang memiliki pendidikan politik yang rendah dan juga orang-orang yang terkena serangan fajar, karena ini merupakan suatu hal yang tidak adil. Yang ketiga adalah bahwa kebijakan ini akan memberikan pendidikan kepada non-elitisme, dan juga dari kaum elitisme sendiri akan memberikan suatu pengajaran dan juga akan memilih pemimpin-pemimpin yang baik ke depannya. Oleh karena itu, sekali lagi kami setuju akan mosi yang akan diberikan. Dan saya kutip kata-kata bahwa generasi yang bertanggung jawab akan menyaring seluruh hal-hal buruk yang ia terima dan juga akan mensejahterakan negaranya. Oleh karena itu, Dewan yang terhormat, kami sangat berharap bahwa Dewan yang terhormat mempertimbangkan argumen kami sehingga kami dapat keluar sebagai pemenang. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah memperhatikan dari awal. Saya sebagai pembicara kedua menutup debat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.